Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi brother. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke brother, motivasi receh pada pagi ini: jangan pernah memandang remeh seseorang dan jangan pernah menjelekkan seseorang ya. Brother, merasa diri paling baik, paling benar, paling wah ya, itu tidak jarang menghinggapi kita semua sebagai seorang manusia. Dan itu hal yang sering terjadi gitu kan di lingkungan kita sehari-hari dan juga dengan siapapun. Biasanya merasa diri paling wah itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor kecerdasan. Biasanya orang yang berpendidikan tinggi itu lebih merasa memiliki banyak ilmu dibandingkan dengan orang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor dari harta benda atau kekayaan ya. Biasanya orang-orang yang memiliki harta benda itu tidak terlalu respect dengan orang, tapi itu relatif ya. Nanti kita akan bahas relatifnya dari beberapa faktor ini. Yang ketiga adalah orang yang memiliki ilmu agama yang tinggi ya. Dia mempelajari ilmu agama, akan tetapi sayangnya ya Rasulullah SAW, ada orang cerdas, ada orang pinter, tapi lidahnya tidak ikut cerdas atau tidak ikut pinter. Nah, oke. Kemudian ada lagi namanya faktor keturunan. Biasanya kalau orang yang memiliki keturunan ningrat atau misalnya anggota keluarga kerajaan atau misalnya keluarga orang-orang artis yang hebat atau misalnya orang-orang berpengaruh, tokoh agama, tokoh masyarakat, biasanya ada pula yang dihinggapi dengan penyakit sombong atau misalnya selalu merendahkan orang lain dan merasa bahwa dirinya adalah lebih daripada orang lain. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa janganlah kalian pernah menyatakan diri kalian suci, karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui mana di antara kalian yang lebih baik. Oke, kita tadi ada 4 faktor ya. Kita akan coba bedah satu persatu. Yang pertama, orang yang punya ilmu atau pendidikan tinggi itu bisa menjadi salah satu faktor yang membuat kita merasa tinggi hati atau misalnya ya bisa merasa sombong ya, bisa merasa lebih hebat daripada orang lain. Akan tetapi di sini brother, saya berbicara ada juga dan banyak orang yang masih berpikir bahwa semakin tinggi pendidikan maka insya Allah akhlaknya harus pun ikut lebih tinggi. Ya betul, semakin tinggi ilmu harusnya akhlak dan juga keilmuan dalam mencermati lingkungan itu lebih tinggi. Dan hal tersebut masih banyak sekali orang yang mempraktekkan. Banyak orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan atau pendidikan yang tinggi, dia memiliki rasa untuk mengabdi kepada masyarakat, rasa ingin selalu berbakti kepada bangsa dan negara dan khususnya agama. Dan masih banyak orang yang care terhadap sesama. Jadi brother, jangan pernah menjadi orang yang sombong apabila berpendidikan tinggi, karena insya Allah ilmu yang kau dapat itu akan lebih baik apabila diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang kedua brother, yaitu harta kekayaan. Ya, tidak bisa kita pungkiri bahwa harta kekayaan itu bisa membuat kita menjadi sombong atau bisa lebih merasa tinggi daripada orang lain. Tapi brother, yang harus kita ingat, masih banyak orang yang kaya memiliki harta, tapi dia tidak sombong. Tapi dia memberikan sebagian hartanya bersedekah dan juga membaktikan dirinya kepada masyarakat. Nah, kita membutuhkan orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang tidak pernah berpikir individualis. Artinya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi care dengan orang lain. Orang yang membutuhkan. Kemudian orang-orang yang istilahnya betul-betul harus disupport.
Dengan harta kekayaannya dia bisa memberikan support yang baik dan juga bisa menjadi ladang amal bagi dia. Jadi brother, kalau misalnya kalian punya harta yang cukup, bersedekahlah dan perhatikan orang-orang sekitar kalian yang mana membutuhkan. Oke brother, yang ketiga adalah karena faktor memiliki ilmu agama yang tinggi. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak saudara-saudara kita yang apabila memiliki ilmu agama yang tinggi, dia bisa menjelekkan orang lain dengan berbagai dalil dan juga berbagai alasan. Dia membuat suatu pertentangan sehingga terjadi seperti debat gitu ya, dan orang tersebut tidak mau kalah walaupun kita memberikan argumen-argumen yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis ya. Kalau dalam agama Islam kita wajib berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis ya. Jadi dia merasa lebih suci, lebih faham agama, lebih wah lah gitu. Nah, ini berat kalau begini brother, karena pada hakikatnya ilmu yang Allah berikan melalui guru-guru, ustadz-ustadz, kiai-kiai itu seyogyanya menjadikan pribadi dia lebih bijaksana. Jadi orang yang semakin banyak ilmu, khususnya bidang agama brother, itu harusnya dia lebih bijak, baik dalam mengucapkan sesuatu, baik dia dalam beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, dan baik dia melakukan komunikasi kepada orang lain. Ya harus bijak brother. Semakin tinggi ilmu kan seharusnya orang lebih bijak ya. Apalagi ilmu agama harusnya lebih bijaksana. Jadi mencari sesuatu jalan tengah yang terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah umat. Bukan menjadi sombong, bukan menjadi tinggi hati, tidak. Tapi insya Allah saya yakin masih banyak orang-orang yang memiliki ilmu agama dan dia membaktikan dirinya kepada masyarakat, kepada umat khususnya, dan juga kepada orang-orang yang membutuhkan peningkatan ilmu agama dalam dirinya. Jadi brother, di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 49, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita seraya bertanya, apakah dirimu merasa lebih suci? Sesungguhnya Allah lah yang paling faham mana di antara kita yang lebih suci. Oke brother, siokianya orang yang berilmu agama yang tinggi justru harusnya lebih memberikan pencerahan kepada umat, justru harusnya lebih memberikan kebaikan, manfaat, dan juga pengetahuan bagi kita semua, khususnya umat beragama. Harus menjernihkan suasana, memberikan ketenangan dalam hidup, dan juga memberikan kontribusi positif bagi dakwah di kehidupannya sehari-hari, bukan memperkeruh. Jadikan ilmu agama yang kamu miliki menjadi baik bagi dirimu dan juga orang lain. Brother, faktor yang keempat adalah kita bisa merasa sombong kalau kedudukan kita tinggi ya, dalam artian baik itu kasta, atau kita punya keluarga pejabat, atau kita pernah menjadi keluarga orang yang terkenal di daerah kita, misalnya kerajaan dan sebagainya. Pada hakikatnya brother, kita semua akan meninggal dunia ya, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sombongkan? Kalau orang yang memiliki kedudukan, misalnya keluarga saya bupati gitu ya, saya sombong karena keluarga saya bupati, kok kayaknya aneh ya. Yang bupati keluarga saya, tapi kok yang sombong saya gitu ya. Jadi gini brother, maksud saya adalah kita harus membangun kepercayaan diri kita dari kita sendiri. Jangan pakai nama orang. Misalnya saya anggota kerajaan, itu kan anggota kerajaan yang terkenal di situ kan, misalnya sultan. Saya ngaku anggota kerajaan itu, saya punya posisi apa gitu ya kan. Jadi kalau saya di sana posisinya pengganti sultan, ya mungkin karena ya mungkin punya wibawa gitu kan. Kalau saya mengaku misalnya anggota kesultanan tapi saya tidak memberikan kontribusi apa-apa terhadap kesultanan, ya malu ya. Saya nggak merasa nggak enak gitu kan.
karena tidak berikan kontribusi. Misalnya kalau saya anggota kesultanan, saya harusnya lebih membantu kesultanan untuk mempromosikan wisata. Sama juga kalau misalnya saya anggota misalnya entah itu paman, entah itu acil, entah itu kai, entah itu nenek yang jadi bupati Berau misalnya kan. Ya harusnya saya mendukung beliau dengan bagaimana caranya menunjukkan kebaikan-kebaikan, ya, misalnya ikut mempromosikan wisata daerah Berau, atau misalnya memberikan kontribusi yang positif gitu kan, memberikan bakti. Justru kalau misalnya ada bakti-bakti sosial, saya selalu di depan. Oh siapa itu? Oh itu Pak Rahmat Hidayat gitu kan. Oh itu keluarganya bupati gitu kan. Nah tapi kita melakukan sesuatu yang bernilai baik di masyarakat. Jangan siapa itu? Wah itu Pak Rahmat Hidayat. Ngapain dia? Nyabung ayam. Waduh. Aduh, kacau begitu ya. Justru bukan kita memberikan dampak positif, nama baik kepada keluarga kita yang menjadi Bupati Berau, tapi justru menjelekkan, ya kan? Jangan. Apalagi sombong. Saya adalah keluarga bupati. Loh, bilangnya bupatinya aja ndak sombong, masa Rahmat sombong gitu? Mentang-mentang keluarga bupati, ya kenapa Rahmat? Kalau tadi itu Rahmat bupatinya ya oke lah, tapi anda segitunya sombong gitu. Misalnya ngapain kita kemana-mana ngomong saya keluarga bupati gitu, saya keluarga wabub misalnya, saya keluarga bupati, tapi tingkah laku kita tuh ndak bagus gitu. Nah itu akan justru menjelekkan nama keluarga kita. Kalau keluarga kita misalnya tahu pejabat, maka kita justru harusnya lebih menjaga norma, harus menjaga adab, lebih menjaga sikap di masyarakat. Jangan sampai karena kita, keluarga kita malu itu. Jadi brother, jangan pernah merasa bangga kalau misalnya kita menjadi anggota kerabat yang memiliki kedudukan yang tinggi atau kasta yang tinggi. Karena hakikatnya ingat bahwa setiap manusia itu ada masanya. Ada masa hidup, ada masa kita mati atau meninggal dunia. Sehingga kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan teruslah berbuat baik, jangan pernah merasa tinggi hati daripada orang lain. Karena kita nggak tahu bahwa siapa tahu orang tersebut memiliki keilmuan lebih tinggi daripada kita, memiliki harta lebih banyak daripada kita, memiliki kedudukan yang mungkin lebih tinggi daripada kita, tapi dia tidak menyombongkan diri. Jadi jangan pernah kita menyombongkan diri karena apapun itu. Kita hidup bersama dalam masyarakat, kita sama-sama untuk membangun umat, sehingga apapun yang kita berikan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya di dunia dan menjadikannya pahala jariah, pahala yang selalu mengalir kepada kita, baik kita dalam kehidupan, baik kita masih hidup ataupun kita telah meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba yang terbaik, dan insya Allah digabungkan Allah dengan para waliullah, para kekasih-kekasihnya di surga kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Oke saudaraku, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just